Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang administrasi pembiayaan di sekolah atau madrasah inklusi. Administrasi merupakan pekerjaan yang sangat menarik karena administrasi tumbuh dan berkembang sebagai ilmu sosial yang terkait dengan perilaku antar manusia dalam mencapai tujuan tertentu dalam sebuah wadah yang disebut dengan organisasi. Administrasi pembiayaan sekolah atau madrasah inklusi adalah proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan inklusi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan administrasi pembiayaan meliputi perencanaan, pengeluaran, serta pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah sumber pembiayaan sekolah atau madrasah inklusi. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah inklusif menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Sumber dana sekolah dan rencana pengeluaran terdiri dari rencana keuangan sekolah, pemerintah, siswa, dan masyarakat memberikan donasi dalam bentuk uang atau barang. Adapun sumber pembiayaan sekolah atau madrasah inklusi dapat dari beberapa sumber. Yang pertama adalah pemerintah, kedua, usaha mandiri sekolah, ketiga, orang tua siswa, dan yang keempat adalah sumber lain. 1. Pemerintah dalam bentuk dana BOS, blok grant, bantuan sosial, dan dana desentralisasi ke provinsi, serta melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu APBD, untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Kedua adalah usaha mandiri sekolah. Sumber pendapatan sekolah yang berasal dari usaha mandiri sekolah seperti sumbangan fasilitas belajar siswa, sumbangan perkembangan gedung, dan iuran komite. Yang ketiga adalah orang tua siswa. Sumber pendapatan sekolah yang berasal dari orang tua siswa seperti bantuan untuk fasilitas pendidikan siswa, dana untuk konstruksi bangunan, dan kontribusi ke komite sekolah. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah sumber lain. Sumber pendapatan yang berasal dari sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yayasan penyelenggara pendidikan, lembaga pendidikan swasta, serta masyarakat luas. Selanjutnya ada perencanaan, anggaran, dan belanja lembaga pendidikan sekolah atau madrasah inklusi. Istilah anggaran sering disebut sebagai definisi rencana, namun istilah anggaran mencakup rencana biaya kegiatan dan biasanya digunakan dalam manajemen keuangan sekolah yang disebut RAPBS atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan sekolah atau madrasah inklusi ada 4. Yang pertama, rencana kegiatan yang diukur. Nah, ini adanya dana ini akan membantu institusi pendidikan mencapai tujuan mereka. Anggaran akan menjelaskan setiap kegiatan secara khusus dan sistematis dan ditanyakan dalam unit moneter. Yang kedua, ada komponen anggaran mencakup semua kegiatan sekolah, yaitu semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian sekolah. Yang ketiga, anggaran dinyatakan dalam unit moneter, yaitu untuk kesatuan yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan sekolah. Dan yang keempat adalah anggaran dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit kesatuan dapat diterapkan pada berbagai kegiatan sekolah. Yang keempat adalah anggaran dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit kesatuan yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada pelaksanaan anggaran pendidikan sekolah atau madrasah inklusi. Pelaksanaan anggaran pendidikan di sekolah atau madrasah inklusi meliputi beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada hasil yang lebih baik. Berikut adalah langkah-langkahnya. Untuk yang pertama yaitu langkah-langkahnya pengelolaan keuangan. Dan untuk yang kedua ada pengeluaran biaya. Dan untuk yang ketiga yaitu ada pengawasan. Keempat ada pengelolaan dana. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada pengawasan pembiayaan pendidikan sekolah atau madrasah inklusi. Pengawasan pembiayaan pendidikan atau bisa disebut juga dengan istilah auditing merupakan kegiatan yang melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai pengeluaran dana yang dilakukan oleh bendahara kepada pihak yang berwenang. Secara sederhana, proses ini pengawasan terdiri dari 3 langkah utama, yaitu yang pertama memantau atau bisa disebut dengan monitoring, menilai, dan melaporkan temuan hasilnya baik terkait dengan kinerja aktual maupun hasilnya. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini juga ada 3 macam, yaitu yang pertama kebijakan pemerintah, yang kedua ada sumber daya, dan yang ketiga ada masyarakat. Faktor internal. Di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama kualitas pengelolaan, yang kedua yaitu ada komunikasi, kemudian yang ketiga pengawasan.